Hai Jemaat, kembali berjumpa dengan saya Akang Heri di channel pilihan kita, di channel yang luar biasa, JB3 Home for All. Kita kembali ada di acara Salah Kaprah. Kali ini kita ada di episode ke-10. Seperti biasa, bersama saya hadir narasumber kita Bapak Yosef Setiadi. Pak Yosef, jumpa lagi nih. Aduh, sehat-sehat terus ya Pak Yosef ya. Wah, puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Ya. Keluarga semua sehat ya. Sehat, anak-anak. puji Tuhan. Sama keluarga kami juga, puji Tuhan. Wah, Sehat-sehat. syukurlah ya. Iya. Oke. Oke, Kang. Pak Yosef, langsung aja nih ya. 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 Oke. Episode ke-10 kali ini mengangkat satu topik diskusi yang menarik, yaitu bagaimana Allah berkehendak, manusia yang menentukan. Ya. Jadi Allah punya kehendak, tetapi tetap aja katanya manusia yang menentukan. Ya. Ya, Pak Yosef, pembahasan kita yang lalu di bagaimana tentang kehendak Allah dan keselamatan atas umat pilihannya, ya, bahwa kehendak Allah atas umat pilihannya itu bersifat mutlak, itu sempurna, tidak bisa ada yang mengganggu gugat. Tidak ada yang bisa intervensi, karena benar-benar itu mutlak dan sempurna. Ya. Dan doktrin keselamatan yang kita percaya juga ya, dikatakan bahwa keselamatan yang kita peroleh itu bukan hanya sekedar keselamatan biasa-biasa, tapi itu memang Tuhan yang punya skenario. Tuhan yang berikan, dan Tuhan berikan kepada umat yang dipilihnya. Ya. Nah, Pak Yosef, kali ini pembahasan tentang Allah yang berkehendak, tetapi tetap aja manusia katanya yang menentukan. Menurut Pak Yosef, ini salah kaprah nggak ya? Oke. Kalau memang salah, di mana kesalahannya? Ya mungkin kita sama-sama bisa bahas di sini ya, Pak Yosef. Mangga, silakan Pak Yosef. Jadi jelas ini salah kaprah. Oh gitu ya, salah lagi. Oke. Silakan. Harusnya kan dibalik ya. Manusia berencana tapi Tuhan menentukan. Iya. Tapi kalau Allah berkehendak, manusia menentukan, ya ini salah. Ya. Oke. Tapi kita ingin memahami dulu nih sekali lagi ya. Mengapa sampai ada orang-orang tertentu yang menganggap seperti itu? Nah, kenapa tuh Pak Yosef? Ya, kita hanya bisa mengamati dan menduga ya. Oke. Dan dari beberapa pernyataan yang sempat kita dengar juga ya, argumen-argumen entah di mana gitu. Nah, yang pertama, konon katanya Allah itu menghargai kehendak bebas manusia. Ya, ini kan cukup sering kita dengar lah dengan berbagai kalimat. Konon ya, Allah menghargai. Nah, sekali lagi ini tidak ada di Alkitab bahwa Allah menghargai kehendak bebas manusia ya, atau yang semacam itu, atau eksplisit implisit, nggak ada. Meskipun di kitab Kejadian kita kenal waktu peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa, Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa, dan itu bagaimana nih? Ya, itu keadaan yang berbeda. Itu kan dimulai dari sebelum manusia jatuh. Jadi memang pilihan bebas, kehendak bebas itu ada. Jadi kalau dikatakan kapan pernah manusia diberi kehendak yang sebebas-bebasnya untuk menentukan Allah, taat Allah atau bukan, itu hanya satu peristiwa itu. Dan hanya berlaku pada Adam dan Hawa. Gitu ya. Jadi memang karena pada waktu itu status mereka kan innocence ya, belum jatuh ke dalam dosa, belum terikat ya. Jadi pilihan mereka bebas, kehendak mereka bebas. Dan disitulah mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah. Nah, akhirnya jatuh kan dalam dosa kan. Nah, sejak saat itu semua ras manusia sampai ke sini semua ada di dalam kuasa dosa. Ada dalam ikatan. Ya, ada dalam ikatan. Nah, jadi balik lagi, menghargai itu setelah jatuh dalam dosa, Allah tidak pernah menghargai kehendak manusia yang berdosa itu. Ya, malah Allah berduka gitu sebenarnya. Allah tidak suka ya dengan pemberontakan manusia. Ya, nah, mungkin satu ayat dulu ya yang bisa menjelaskan. Itu Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Ya, ini dunia yang sudah jatuh kan sejak Adam dan Hawa jatuh. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu
supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Oke. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya banyak ayat lain yang mengatakan seperti ini, ya, pesannya seperti ini. Tapi dari ayat ini jelas, bukan kehendak bebas manusia yang menyebabkan mereka menolak, ya, melainkan karena apa? Satu, manusia lebih menyukai kegelapan dengan sifat dosa mereka. Dua, memang perbuatan-perbuatan mereka jahat. Tiga, mereka memang membenci terang. Ya, dari Yohanes 3:19-20 itu. Jadi Alkitab menunjukkan, ini hanya salah satu saja ayat membuktikan bahwa memang itulah natur asli manusia. Seperti itulah, ya. Jadi Alkitab juga kan banyak mengatakan kita ini mengikuti keinginan daging. Ya, sedangkan keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah, permusuhan terhadap Allah. Ya, seperti itu. Jadi salah kalau dikatakan Allah menghargai. Ya, justru Allah tidak suka dengan natur manusia yang seperti itu. Nah, lalu ada juga nih argumen kedua, ya, kadang-kadang kita dengar. Konon katanya Allah ingin manusia itu mengasihinya secara sukarela. Ya, tidak ingin manusia itu dipaksa sehingga seperti robot dikendalikan oleh Allah, katanya. Ya. Nah, ini juga kita bisa belajar, ya, dari prinsip yang ditulis oleh Yohanes. Dia katakan apa? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Nah, mengasihi dunia ini kan kita sudah banyak bahas, ya. Itu memang naturnya manusia, ya, terikat dan mengasihi dan suka kepada dunia dan tidak suka kepada Allah. Jadi dikatakan kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi bagaimana mungkin Tuhan lalu ingin manusia mengasihinya dengan sukarela? Ya, ini kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Ya, di luar Kristus untuk mengasihi Allah. Jadi kalau Allah ingin supaya manusia mengasihi, memilih dia dengan sukarela, ini jelas mustahil, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin gitu. Alkitab jelas katakan seperti itu. Ya, nah diperjelas lagi di Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, sesuatu yang mustahil gitu. Ya kan, Yakobus katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Gitu. Nah, jadi lalu saya baca satu lagi, Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya. Jadi kita lihat mengapa seseorang bisa datang kepada Yesus. Karena Bapalah yang memberikan orang itu kepada Yesus. Ya, kita pernah belajar, ya, di Yohanes 6 juga bahwa Allah yang menarik dia. Atau Allah mengaruniakan kepada dia. Jadi kita lihat selalu inisiatifnya dari Allah. Jadi kalau ada orang tidak mau, ya, datang kepada Allah, itu karena mereka memang bertindak sesuai dengan naturnya yang berdosa. Memang dasarnya tidak mau gitu. Lalu kalau ada orang yang mau akhirnya datang kepada Allah, itu karena Allah yang melakukannya, menariknya, mengaruniakannya, ya, memberikannya kepada Yesus. Ya, jadi kurang lebih 3 ayat Yohanes 6 ini sudah sangat jelas gitu menurut saya. Gitu. Oke. Ya, jadi memang Tuhan sendiri, ya, yang menentukan, ya. Ya, betul. Ya, baik, Pak Yosef. Ayat berikut ini menegaskan penolakan manusia terhadap kehendak Allah, terutama keselamatan yang Tuhan rancangkan atas umat manusia. Di sini di Matius 23 ayat 37, kita sama-sama baca. Ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah, ayat ini terkesan bahwa meskipun Tuhan berkehendak, ya, dan ada ketetapan yang Tuhan mau atas umat manusia, terutama di bangsa pilihannya, umat Israel pada saat itu, ya, dikatakan di kalimat terakhir, tetapi kamu tidak mau, katanya. Ya, jadi ada terkesan bahwa ini ada manusia penolakan. Manusia menentukan untuk menolak, meskipun Allah berkehendak. Nah, bagaimana nih tanggapan Pak Yosef nih?
Nah, jadi sekali lagi seperti yang kita semua, saya sering dorong ya, janganlah langsung melepaskan satu ayat ya, lalu tarik semua kesimpulannya dari situ. Oke. Ya, satu kata lagi yang diulang-ulang, konteks. Ya. Konteks ya. Nah, konteks seringkali akan kita dapatkan kalau kita mundur. Ya, kita ingin tahu dulu mengapa akhirnya sampai pada teks yang ini. Keluar kalimat ini ya. Betul. Ayat ini. Ya, jadi sebenarnya Alkitab ini sudah membantu dengan pemberian pasal. Jadi kita mundur, ini kan ada di pasal 23. Nah, kita lihat saja di awal dari pasal 23. Oke. Ya. Nah, ini kan maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya. Jadi Yesus sih berkatanya kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, tetapi Yesus menyebut dengan spesifik satu golongan. Dan dia sebut berulang-ulang. Ya, di ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya. Jadi ini golongan Yesus sebut dan dikatakan mereka duduk di kursi Musa. Ini maksudnya apa? Mereka berkuasa, mereka pemimpin. Dan Yerusalem itu adalah pusatnya, kita tahu ya, ada bait Allah dan semua dewan-dewan yang terkemuka itu ada di Yerusalem. Ya, imam besar duduknya di situ. Jadi ini pemimpin dari Yerusalem. Jadi waktu Yesus katakan Yerusalem, Yerusalem, itu bukan ditujukan kepada semua orang, ya, penduduk Yerusalem, apalagi semua orang di dunia, bukan. Ini Yesus maksudkan satu golongan yang spesifik yang dia terus katakan berulang-ulang. Para pemimpin betul. Yahudi saat itu. Ya, karena mereka duduk di kursi Musa. Lalu apa yang Yesus katakan mengenai mereka? Ya, apa yang mereka perbuat nih sebenarnya? Ini kan muncul kata celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Berulang-ulang. Ya, ayat 13, 14, 15, 16. Ya, terus. Dan celakalnya itu memang ditujukan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Nah, jadi kita tanya, ya, apa sih yang mereka lakukan? Nah, ternyata ya kalau kita persingkat saja daftarnya, memang ayatnya banyak, ya. Tapi saya sudah rangkum. Pertama, mereka menutup pintu-pintu kerajaan sorga, ya, di depan orang. Kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Ayat 13b. Ya. Nah, kita lihat ya, ayat 13b ini sebenarnya paralel dengan ayat 37 yang dibaca tadi. Ya. Tadi kan dikatakan apa? Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Ya, sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Nah, di ayat 13b dikatakan apa? Kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Jadi Yesus ingin mengumpulkan ini orang-orang di bawah kepemimpinan mereka, seperti induk ayam mengumpul di bawah sayapnya, tetapi kamunya tidak mau. Yang kamu lakukan adalah kamu menutup pintu kerajaan sorga. Kamu sendiri tidak masuk, tapi kamu menghalang-halangi orang yang ingin masuk. Ya, jadi itu pengertian dari ayat 37b tadi, berkali-kali aku rindu mengumpulkan. Ini sebenarnya paralel dengan 13b yang tadi itu ya. Ya, bahwa mereka ahli-ahli Taurat orang Farisi ini menutup pintu kerajaan sorga di depan orang. Merekanya tidak masuk. Ya. Nah, tapi mereka menghalang-halangi ya orang yang ingin masuk. Nah, jadi yang mereka lakukan ya, mengapa mereka tidak masuk? Mungkin pertanyaan itu ya. Kita bisa lihat dari celaka-celaka yang berulang-ulang tadi. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya ini vonis yang sudah jatuh ke mereka. Ya, vonis sudah. Kenapa bisa jatuh? Kenapa Tuhan menjatuhkan vonis itu? Ya, coba lihat ya. Mereka munafik. Mereka menelan rumah janda. Mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka mengarungi lautan, cari satu orang untuk menjadi penganut agama mereka. Tetapi mereka malah menjadikannya orang neraka 2 kali lebih jahat daripada mereka. Mereka sembarangan bersumpah. Mereka bodoh. Mereka buta. Mereka mengabaikan keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Di dalam mereka penuh dengan rampasan, kerakusan. Ya, mereka tuh seperti kuburan. Luarnya dilabur putih, dalamnya penuh tulang dan pelbagai jenis kotoran. Kemunafikan, kedurjanaan, ular, mereka tuh ular, keturunan ular beludak. Lalu kesimpulannya ini, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi sebenarnya ini satu vonis yang sudah jatuh. Atas mereka. Ini, ya. Tapi mereka menghalang-halangi orang yang ingin masuk dalam kerajaan surga. Jadi waktu Yesus katakan kamu itu bukan seluruh penduduk Yerusalem. Ya, kamu yang tidak mau karena vonis-vonis itu tadi memang mereka tidak mau. Itu yang dimaksud adalah
ahli-ahli Taurat, ya, pemimpin. Betul. Yahudi, ahli-ahli Taurat ini ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau kita coba persempit lagi, ketika orang-orang pemimpin-pemimpin ini menutup, dikatakan udah divonis. Nah, kalau kita kembali tinjau ke belakang, berarti ini kan ada sebuah ya kenapa mereka divonis ya oleh Tuhan, ya dicatat tadi mereka munafik dan sebagainya. Ya, berarti menurut Pak Yosef ini mengapa? Ya, jadi si orang-orang ini, si pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini ya mereka menentukan dirinya untuk menolak kehendak Allah. Ya kan? Ya karena itu dia tadi ya vonis sudah jatuh dikatakannya, Pak Yosef bilang tadi penghakiman terhadap dia. Penghakiman tersebut berarti konsekuensi dari pilihan yang dia perbuat. Betul. Ya, pilihannya apa? Ya, dia berkehendak untuk menolak, menolak apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Nah, ini kan merupakan wujud dari apa dibilang tadi ya, manusia yang menentukan. Ya. Betul. Kalau manusia itu kan universal. Nah, kali ini dipersempit menjadi pemimpin-pemimpin umat Yahudi ini, ahli Farisi ini. Nah, bagaimana nih? Jadi gini, kita memandangnya ya, manusia sebenarnya kalau mereka dilepaskan dan disuruh memilih, mereka selalu akan memilih non Allah. Ini kebenarannya. Karena semua manusia sudah berdosa, semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua mengikuti kehendak dirinya sendiri, kedurjanaannya dan segala macam. Termasuk mereka, orang-orang Farisi. Ya. Nah, tetapi lalu Allah dengan kedaulatannya, dia memilih. Dan mereka tidak masuk dalam pilihan Allah. Itu faktanya. Jadi sesederhana itu. Jadi kalau kita mau menggugat, mengapa Allah tidak memilih mereka? Sebenarnya Allah memilih satu orang dari mereka, yang kita ketahui, yang namanya Saulus. Saulus itu kan memang keturunan orang Farisi, golongan orang Farisi. Dan mungkin ada beberapa yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Karena yang tercatat tercatat Saulus dan dia sangat jelas sekali. Jadi sebenarnya sederhana. Mengapa dari antara sekian banyak orang Farisi, Allah memilih Saulus, sementara yang lain tidak dipilih, gitu kan? Nah, pertanyaannya kita tidak tahu, Kang, sekali lagi. Dan kita tidak mungkin menggugat Allah. Tapi yang jelas skenario-nya itu begini. Kalau natur, semua orang ke sana. Bahkan sambil melawan Allah, sambil menjauhi, dan lebih sukanya menuju ke sana. Lalu Allah dengan kedaulatannya dan dengan kasih karunia-Nya, menarik beberapa orang atau menahan beberapa orang dari jalannya yang salah, dan Allah tarik, Allah bawa kepada Kristus. Makanya kita lihat Saulus, dia tarik, Tuhan tarik dengan paksa dalam perjalanan ke Damsyik. Ada satu sinar, dibikin buta. Kita tanya, pilihan apa lagi yang dimiliki oleh Saulus kalau kita jadi Saulus di titik itu? Selain berdoa, minta ampun, taat, dan selanjutnya tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku akan kerjakan. Dan memang itu yang dikerjakan Saulus. Begitu, Kang. Jadi ada misteri lah di sini. Tapi yang jelas pada akhirnya kan mereka ini melalui tangan mereka Yesus disalib, gitu. Betul sekali. Jadi sekali Allah tidak menjadi pembuat dari dosa, tetapi semua unsur, baik dosa, baik kebenaran, baik kesalehan, baik pemberontakan, ketaatan, semua faktor-faktor ini dimainkan oleh Allah sedemikian tanpa Allah menjadi penyebab dosa supaya rencananya terjadi. Begitu. Baik, menarik sekali ya jemaat diskusi kita, dan kita akan terus bedah lagi ya. Pak Yosef, di Alkitab Perjanjian Lama kita ketahui bahwa Allah menetapkan suatu umat menetapkan sebuah rencana keselamatan melalui satu umat pilihannya. Kita sama-sama ketahui bangsa Israel. Di Keluaran 19 ayat 5, Kejadian 17 ayat 7, Keluaran 7 ayat 7 sampai 8, banyak ayat-ayat yang benar-benar nyata dibaca, ditelaah di situ dikatakan bahwa Israel adalah umat pilihan yang Tuhan rencanakan untuk
keselamatan besar di seluruh dunia. Ya. Nah, tetapi di Alkitab juga mencatat bagaimana bangsa Israel itu melakukan banyak sekali pemberontakan. Ya, betul. Banyak sekali perlawanan-perlawanan ya. Kalau kita lihat ya dari Keluaran ya, bagaimana umat Israel beberapa kali tersandung ya karena mereka berontak ya. Kemudian kalau kita baca di Yehezkiel ya, di Ulangan, di Mazmur, banyak sekali ya ayat-ayat yang menerangkan bahwa bangsa ini udah tegar tengkuk lah, bangsa ini udah nggak tahu malu lah, apalah sebagainya gitu betul, ya. Betul. Nah, tetapi di Alkitab Perjanjian Baru ya, Allah menetapkan orang-orang dari berbagai suku bangsa untuk diselamatkan ya dan menjadi umat kepunyaannya ya. Di Roma 11, 1 Petrus ya, kamu adalah bangsa terpilih, Mamat Rajani dan banyak sekali ya yang mencatat bahwa orang-orang masa kini ya, setelah zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seperti kita ini ya dikatakan seperti itu ya. Nah, lalu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pak Yosef. Apakah Allah telah membuang dan menolak bangsa Israel sebagai umatnya dikarenakan bangsa ini memberontak, ya, berbantah dan menolak Allah? Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah penolakan orang-orang Israel atau orang yang Yahudi ya, yang sekarang di Perjanjian Baru ini terhadap Yesus itu adalah bentuk dari bukti bahwa meskipun Allah berkehendak ya, tetapi manusia yang bisa menentukannya. Karena Israel menolak. Karena tadi, menolak, ya, dia nggak mau gitu ya. Ini ketetapan gua, gitu ya. Gua yang nentuin gitu. Gimana nih, Pak Yosef? Betul. Jadi fakta bahwa Israel menolak memang berulang-ulang kali. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi yang Tuhan utus untuk memberi peringatan, ya, untuk mempertobatkan mereka, mengembalikan hati mereka, mereka bunuh. Itu fakta. Ya. Tapi pertanyaan, apakah Allah karena mereka tolak jadi dibuang? Ya. Ternyata dari surat Roma dikatakan tidak. Ya, Allah ternyata tidak membuang, betul. Oke. Ya, nanti kita akan baca Nah, tapi sebelum itu mungkin saya pikir kita perlu memastikan nih. Karena untuk mengejar pengertian kita dari awal tadi. Pertanyaannya adalah, sebenarnya Allah tuh tahu tidak sih ya bahwa umat yang dia pilihnya itu akan begini, itu akan dia. Begini ya. Iya. Kan Tuhan kita kan maha tahu. Dia betul. Yang dia yang punya skenario. Tapi kok skenario-nya begini gitu. Jadi terkesan kayak Tuhan main-mainkan gitu. Gua mau begini, gua mau begini, nanti mereka akan nolak, gua akan pilih yang lain gitu. Iya. Berarti kayak gagal ya. Begini. Jadi seolah Allah punya plan E dengan umat Israel, lalu mereka menolak, gagal, lalu Allah beralih ke plan B. Memang sekilas ya seperti itu kesannya. Seperti main game. Malah bisa jadi kalau ini gagal, Allah pindah lagi plan C. Betul. Nah, jadi kembali kan kita kejar pertanyaan pertama tadi. Allah tahu tidak sih sebenarnya? Nah, kita semua tahu jawabannya dari Alkitab bahwa Allah tahu. Udah pasti tahu ya. Sudah pasti. Kalau pun tahu sih kenapa sih harus begini gitu ya. Nah, itu pertanyaan. Betul ya. Iya. Oke. Jadi gini. Bahkan sejak sebelum permulaan zaman, ya kita semua tahu bahwa Allah tidak dibatasi waktu. Kita sih dibatasi sehingga pengetahuan kita terbatas. Kita bahkan 1 menit mendatang aja kita nggak tahu. Apalagi mau minggu depan, apalagi bertahun-tahun. Tapi Allah kan tidak. Ya, pengetahuan Allah itu lengkap, komplit. Karena Allah tidak dikurung oleh waktu. Ya, jadi boleh dibilang kalau di kita sih waktu itu linear ke depan. Dalam Allah sih boleh dibilang semua ada dalam genggamannya. Semua dalam pengetahuannya dan semua dalam kuasanya. Ya, itu konsep yang banyak kalau kita mau gali sih ya. Cuma nggak ada waktu. Jadi lengkap. Nah, tapi sebelum itu saya akan kasih satu dulu alternatif. Ini saatnya terus terang ini ada penganutnya juga. Ya, ada penganutnya. Yang mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya tidak maha tahu. Oh gitu, penganut apa itu? Namanya open theisme. Memang kita sih begitu dengar Allah tidak maha tahu, langsung kita mau buang kan? Tapi sabar dulu, kalau kita dengarkan argumen-argumen mereka, kedengarannya masuk akal gitu kan? Nah, ini perlu kita kupas supaya kita tahu bahwa kita nggak mau yang itu ya, nggak mau open theisme ya, karena Allah maha tahu. Jadi gini, mereka katakan tujuannya sekali lagi baik. Ya, tujuan open theisme artinya supaya membuat manusia itu tidak terjebak dalam apa yang namanya fatalistic determinisme.
Oke. Ya, jadi tunggu sebentar. Sebelum ke sana, open theisme ini ada di kalangan Kristiani enggak? Ada, Ya, betul. Ya, menarik sekali nih. Cuma menarik sekali. Ya. Cuma kita nggak terlalu dalam ke situ Saya hanya kasih kulitnya aja. Oke, silakan Pak Yosef. Jadi mereka sangat alergi. Kalau gitu jangan-jangan semua sudah ditentukan Allah, orang seperti robot. Nah, sekali lagi seperti itu. Jadi mereka menyodorkan konsep yang lebih masuk akal. Jadi Allah tuh merespon katanya. Allah juga tidak beraksi terus. Tapi Allah juga bereaksi. Allah memberikan manusia, sok sekarang kamu yang beraksi. Nanti berdasarkan aksi itu, barulah Allah bereaksi. Gitu ya. Nah, jadi sampai di situ kelihatannya baik. Tapi begitu kita masuk ke dasar, ternyata ini harus mengorbankan kemahatahuan Allah. Yang mana sudah jelas dikatakan di dalam Alkitab. Jadi kita tolak. Jadi jangan open theisme lah ya. Sepakat itu. Karena itu berarti syaratnya pengetahuan Allah harus tidak lengkap. Sesuatu itu harus terjadi dulu, Allah tahu, baru Allah bereaksi, gitu kan? Nah, Allah kita nggak seperti itu. Akan repot. Nah, jadi yang terjadi adalah mengapa Israel seperti itu? Jadi plan A itu tetap. Sekali Allah sudah punya rencana terhadap Israel, tetap plannya plan E. Tetapi Allah tahu bahwa Israel akan memberontak. Israel akan begini, Israel akan begini. Jadi konsepnya Allah itu tidak ada plan B, plan C. Tidak ada. Udah E aja itu. Sudah A. Nah, tetapi Allah bergerak dari A1 ke A2. Oh begitu. Betul. A, tapi ada A1, ada A2. Mungkin nggak ada A3. Bisa jadi. Bisa jadi. Tergantung kita taruh titiknya di mana. Dan itu yang terjadi dengan Israel kan. Coba aja kita lihat. Dari satu pucuk yang namanya Abraham, Allah bikin banyak. Sebenarnya nggak banyak, 70 dulu kan. Lalu 70 ini dibawa ke Mesir, ditempelkan pada negara superpower. Di situ mereka berkembang biak kan, sampai jadi mungkin 2 juta. Sampai akhirnya Tuhan bawa keluar, dan di Gunung Sinai itulah mereka ditahbiskan sebagai satu bangsa. Jadi Allah lahirkan ini satu bangsa. Kita lihat. Jadi kalau boleh lah dikasih A1 dari Abraham, A2 Sinai, lalu A3-nya apa? Waktu mereka memberontak. Mereka berontak A3. Waktu mereka sempat jadi kerajaan, misalkan dari hakim-hakim bergerak, boleh itu kasih A4, kasih A5, lalu dibuang. Allah balikin lagi, dipulihkan zaman Nehemia, Zerubabel itu. Sorry, sebelum kesana lagi, maaf nih ya. Tadi di mana A1, A2, A3, berarti ini udah di planning ya? Betul. Pemberontakan Israel juga udah di planning. Betul. Dan Tuhan yang memplanningnya. Nah, kita balik lagi. Apakah Tuhan menjadi penyebab dari dosa? Nah, itu dia. Jadi mundur dikit ya. Dosa ini kan dipilih oleh Adam dan Hawa. Sejak saat itu apa? Roma katakan menjalar. Menjalar. Bahkan Mazmur katakan di dalam dosa kita dilahirkan, di dalam kesalahan kita diperanangkan, itu menjadi natur sekali lagi. Nah, jadi itulah kecenderungan manusia sudah berbalik dari Tuhan. Lalu Tuhan kan memilih. Jadi seperti saya katakan tadi, Tuhan tidak menjadi penyebab dosa. Ingat, dosa itu dipilih sendiri, ketidaktaatan itu. Dalam kehendak bebas awal-awal itu. Nah, sejak itu mereka ada di bawah dosa. Jadi kita lihat bukan Tuhan. Tetapi apakah Tuhan tahu? Saya yakin tahu. Saya percaya Tuhan tahu. Karena Dia Maha tahu. Dia Maha tahu. Lalu kalau kita tanya, bisa banyak sih pertanyaan seperti anak kecil. Kalau Tuhan tahu kenapa Tuhan biarkan ini itu, ya itulah ranah yang kita tidak tahu. Bukankah dari seluruhan ini kita jadi melihat, ini minimal ya dari satu sudut pandang, kita jadi melihat rencana keselamatan. Kita jadi melihat bagaimana kasih Allah. Ingat Paulus pernah katakan apa? Di mana dosa berlimpah-limpah, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi seperti orang bodoh aja. Bagaimana kita tahu kata yang namanya selamat kalau orang tidak pernah ada dalam bahaya? Nah, sekali ini baru satu sisi. Tapi ingat, Tuhan tidak menjadi penyebab dari dosa. Tidak mungkin di dalam dirinya, di dalam kekudusannya. Tetapi dosa ini hanya menjadi satu faktor saja, seperti saya katakan tadi. Antara dosa, ketaatan, kebaikan, kebenaran, semua faktor ini dimainkan Tuhan. Jadi sebenarnya ini kita bicara mengenai satu algoritma lah ya, kalau pakai istilah ya. Algoritma yang rumit sekali. Di mana semuanya sudah terpeta, semuanya ada dalam tangan Tuhan. Dan di situ Tuhan aktif. Menolong, mengangkat, memilih, memulihkan. Pokoknya pada akhirnya semua ini bagi kemuliaan Tuhan, bagi rencananya gitu. Nah, jadi balik lagi Israel Akhirnya, nah makanya kita harus lihat ya coba ya.
Roma 11. Roma 11. Ya. Nah, ayat 1. Nah, ini persis pertanyaan Akang tadi. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Ya. Dijawabnya apa? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabi telah dibunuh, mezbah-mezbah telah runtuh, hanya aku seorang diri yang masih hidup. Tetapi bagaimana? Firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Nah, lalu kesimpulannya, Paulus katakan, demikian juga pada waktu ini ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ya, jadi ada satu sisa dari Israel itu. Tuhan tidak menolak umatnya. Ya. Nah, lalu di ayat 11 kita lompat ya, masih Roma 11, sekarang ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Ya, harus tuh maksudnya tadi pertanyaan, apakah memang Allah yang menyebabkan mereka tersandung, Allah yang merancang mereka supaya jatuh? Ya, sekali-kali tidak. Nah, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi entah bagaimana faktor-faktor yang akhirnya Tuhan mainkan, pelanggaran mereka itu justru akhirnya malah menyebabkan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Oke. Gitu. Iya. Ya. Jadi skenario utamanya sebenarnya keselamatannya. Keselamatan umat manusia. Betul. Oke. Ya. Wah, panjang juga ya Pak Yosef ya. Panjang ya, ini ternyata ya. Tidak terduga. Ternyata diskusi kita ini memakan waktu cukup panjang juga. Sepertinya kita akan lanjutkan di episode minggu depan. Baik. Baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, ya. Episode mengenai Allah berkehendak, manusia yang menentukan ini ternyata lumayan panjang juga, dan kita akan sementara akhiri di sini dulu, dan kita akan jumpa di episode yang ke-11, yaitu kelanjutan tentang topik ini. Allah berkehendak, manusia yang menentukan. Kita akan jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama, channel yang sama, JV3 Home for All. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Oke Pak Yosef. Iya. Kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Ya.